Ya, pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan Indonesia selaku Ketua ASEAN Capital Market Forum ACMF 2023 menggelar konferensi internasional ACMF ke-39 di Bali. Acara ini akan membahas implementasi inisiatif dari ACMF dalam mendukung keuangan berkelanjutan dan mendorong transisi menuju pasar modal ASEAN yang berkelanjutan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai Ketua ASEAN Capital Markets Forum atau ACMF 2023 menyelenggarakan konferensi internasional ACMF 2023 di Bali 17 Oktober 2023. Kali ini ACMF 2023 mengangkat tema Transitioning Towards Sustainable Capital Markets di ACMF Perspective guna membahas implementasi inisiatif ACMF dalam mendukung keuangan berkelanjutan dan mendorong transisi menuju pasar modal ASEAN yang berkelanjutan. Dalam ajang ACMF 2023, OJK meluncurkan 3 inisiatif terkait pendalaman pasar modal berkelanjutan sebagai pedoman regulator di kawasan Asia Tenggara. Ketiganya adalah ASEAN Transition Finance Guidance, Handbook for ASEAN CIS, SRV for ASEAN Greenland, dan Revised ASEAN Corporate Governance Scorecard. ASEAN Transition Finance Guidance adalah pedoman bagi regulator pasar modal di wilayah Asia Tenggara dalam menerapkan sistem keuangan berkelanjutan. Handbook CIS SRV for Greenland merupakan buku saku bagi regulator untuk memfasilitasi keuangan berkelanjutan dengan menyediakan lebih banyak akses pasar terhadap produk investasi kolektif hijau berkelanjutan. Dengan demikian, ACMF akan mengeksplorasi penerbitan obligasi hijau lintas negara serta adanya distribusi dana berkelanjutan. Kemudian Revised ASEAN Corporate Governance Scorecard merupakan standar penerapan tata kelola perusahaan publik berdasarkan prinsip-prinsip corporate governance yang dikeluarkan OECD. ACMF adalah pengelompokan regulator pasar modal tingkat tinggi dari 10 yurisdiksi ASEAN, yakni Indonesia, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. ACMF didirikan pada 2004 di bawah naungan Menteri Keuangan ASEAN dengan tanggung jawab mengembangkan pasar modal kawasan regional yang mendalam, liquid, dan terintegrasi. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas ASEAN Capital Market Forum tingkatkan ekonomi kawasan, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Arya Santoso. Beliau adalah Wakil Sekjen Asosiasi Analis Efek Indonesia. Selamat pagi, Pak Arya. Selamat pagi, Mas Pras. Ya, salam sehat, Pak. Ya, sehat, segar. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disampaikan OJK, Otoritas Jasa Keuangan, saat ini menjadi tuan rumah, begitu, jadi ketua juga dari ACMF 2023. Kita akan review terlebih dahulu bagaimana kinerja spek terjangnya sejauh ini, begitu, Pak Arya. Ya, kalau ini merupakan kebanggaan ya bagi kita semua ya, di mana kali ini OJK menjadi ketua, menjadi host Indonesia, di mana ACMF ini adalah suatu event yang sangat prestisius ya, di mana semua negara yang ada di ASEAN, 11 anggota negara ASEAN itu berkumpul, di mana juga berhubungan dengan ASEAN Economic Community, berhubungan dengan masyarakat ekonomi ASEAN untuk di dunia keuangan, di isu keuangan, bagaimana supaya bisa kita blend ya, satu menyatu dan suatu saat akan bisa saling bertukar informasi dan bekerja sama, dan di situ ada sinergi di antara negara-negara anggota ASEAN. Dan ini merupakan suatu kebanggaan kita bersama di Indonesia bahwa OJK dipercaya sebagai host dan sebagai ketua dalam berjalannya ACMF ini, ASEAN Capital Market Forum, dan ya kebanggaan ya buat kita semua. Baik, lantas bagaimana dari sisi kinerja pasar modal yang menurut pengamatan AI sendiri di kawasan ASEAN, terutama Indonesia saat ini kondisi? Ya, kita perhatikan memang pertumbuhan pasar modal di ASEAN ini semua sebenarnya ada gairah yang memang semakin bertumbuh ya, ada baik dari sisi pelaku, regulasi, dan kemudian dari sisi size capital yang semakin bertumbuh, jumlah emiten yang juga semakin bertumbuh. Memang pada saat pandemi itu sempat terjadi hiccup ya, mungkin pertumbuhan dari Indonesia ini justru luar biasa pada saat itu, terjadi growth yang cukup tinggi pada saat masa pandemi. Namun demikian perusahaan-perusahaan kinerjanya sempat tertahan ya, sebagaimana kinerja bisnis di semua bidang itu agak menurun ya. Tetapi kita melihat bahwa setelah pandemi era, dan kemudian sekarang pemulihan juga secara bertahap semakin membaik, kita melihat
kembali emiten-emiten itu membukukan suatu kinerja yang semakin membaik ya. Dan di sini bukan suatu prestasi juga kita melihat nggak kalah dengan negara-negara di Eropa, di Amerika ataupun di negara-negara lain global ya, itu kita melihat bahwa Asia sekarang menjadi pusat perhatian dunia juga. Betul. Nah, lantas respon dari pelaku pasar modalnya sendiri, terutama di Indonesia terkait dengan penyelenggaraan ACMF di Bali ini bagaimana, Pak Arya? Nah, kita juga melihat bahwa ini suatu kayak ini ya, jadi titik balik ya, di mana Indonesia yang selama ini juga selalu menjadi motor juga dalam kegiatan-kegiatannya seperti ini. ASEAN ini kan banyak kerjasama yang sudah berlangsung sejak dulu gitu. Nah, para pelaku pasar di Indonesia juga melihat bahwa Indonesia nih bukan cuma jadi pengikut ya, tetapi juga menjadi leader di ASEAN ini, dan kepercayaan terhadap regulator, kepercayaan terhadap industri pasar modal, dan masyarakat melihat image atau citra yang semakin positif ya bagi pasar modal dan industri keuangan, terlepas dari huru-huru hara yang disebabkan oleh bidang-bidang keuangan yang lain ya, misalnya dari pinjol atau apa, itu sebenarnya adalah suatu stigma yang nanti sejalan dengan waktu kesadaran para pelaku juga semakin tinggi, itu akan hilang ya. Jadi memang kita berfokus lagi kembali pada kegiatan positif dan event seperti ini yang merupakan kebanggaan bagi industri pasar modal Indonesia juga. Baik, Pak Arya. Otoritas Jasa Keuangan sendiri meluncurkan ada 3 inisiatif begitu pendalaman pasar modal berkelanjutan di wilayah ASEAN. Apa saja kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, Pak Arya. Kita akan jeda dulu sebentar, dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Arya Santoso, Wakil Sekjen Asosiasi Analis Efek Indonesia. Ya, halo Pak Arya. Halo Mas Pras. Baik, kita akan lanjutkan kembali. Tadi OJK sendiri meluncurkan 3 inisiatif pendalaman pasar modal berkelanjutan ASEAN ya, sebagai pedoman regulator di wilayah ASEAN. Dan kita tahu yang pertama ini adalah ASEAN Transition Finance Guidance. Ini pedoman bagi regulator pasar modal di wilayah Asia Tenggara dalam menerapkan sistem keuangan yang berkelanjutan. Nah, ini tanggapan dari Pak Arya bagaimana? Ya, memang di sini jadi supaya ada harmoni juga ya. Jadi semua anggota ASEAN di capital marketnya itu ada panduan. Jadi di mana dalam kondisi ini masing-masing regulator itu ada kesamaannya. Jadi nanti suatu saat ketika digabungkan, misalnya para pelaku bisa menginvestasikan dananya itu di negara sendiri ataupun di regional ASEAN, itu ada satu keseimbangan dari sisi regulasi juga gitu. Jadi ini ada suatu hal yang baik ya untuk bisa jadi ada pegangan dari para regulator di negara-negara ASEAN. Baik, salah satu inisiatif berikutnya, Handbook ASEAN Collective Investment Scheme. Ini Sustainable and Responsible Fund for Green Lane. Nah, ini adalah buku saku nih bagi regulator juga untuk memfasilitasi keuangan berkelanjutan dengan menyediakan lebih banyak akses pasar terhadap produk investasi kolektif hijau berkelanjutan. Nah, apakah ekonomi hijau nih saat ini juga menjadi fokus bagi para regulator pasar modal global, khususnya ASEAN nih Pak Arya? Ya, memang menjadi perhatian dunia ya. Jadi di negara-negara maju juga melihat bahwa ini udah perlu nih gitu memperhatikan dari sisi lingkungan hidupnya juga gitu, memperhatikan bagaimana caranya terhadap kelanjutan bumi yang sehat gitu ya. Nah, oleh karena itu di Asia pun sekarang kita nggak ketinggalan untuk memperhatikan hal itu juga. Makanya selain dari perusahaan itu kinerjanya harus baik, tapi ESG-nya juga diperhatikan dengan secara cermat juga, dan ini menjadi suatu perhatian khusus. Jangan kita sampai ketinggalan di ASEAN juga, di Asia juga menjadi perhatian, maka bersama-sama ini menjadi panduan juga, di mana nanti tentunya ada improvement ya, kita memperhatikan bagi investasi ke kinerja positif para emiten juga, memperhatikan ramah dengan lingkungan. Baik, inisiatif ketiga dari OJK begitu dalam ajang ini adalah revisi atas ASEAN Corporate Governance Scorecard nih, yang merupakan standar penerapan dari tata kelola perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip dari corporate governance yang dikeluarkan oleh the Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD. Nah, bicara mengenai tata kelola perusahaan, menurut Anda apakah saat ini sudah semakin membaik kondisinya nih Pak Arya? Ya, tentu dengan adanya scorecard yang baru juga itu dievaluasi ya dari yang lama, misal kriterianya apa saja, tapi kemudian sekarang ada scorecard yang baru, itu juga akan semakin membaik ya. Ada bidang-bidang yang tadinya mungkin luput dari perhatian, sekarang ditambahkan, atau ada bagian tertentu yang overlap, atau ada bagian yang ini mungkin nggak terlalu
perlu gitu ya, bisa diomit, dihilangkan gitu. Tapi dengan adanya scorecard yang baru ini, kriterianya itu nanti semakin detail ya, cukup baik, dan Oke. pasti akan ada improvement, dan kita semakin memperhatikan ya bagaimana caranya supaya corporate governance-nya, transparansinya, dan manajemennya akan semakin baik. Dan di Indonesia ini menjadi satu perhatian juga, dan ini akan sangat baik bagi capital market di ASEAN dan di Indonesia. Baik, menarik Anda katakan tadi harmonisasi kebijakan pasar modal di Ya. wilayah ASEAN. Nah ini apakah ajang ini benar-benar bisa menjadi momentumnya, Pak Arya, sehingga harmonisasi antara Ya. regulator pasar modal Indonesia dan negara-negara ASEAN juga semakin kompak dan solid begitu? Ya, memang ini menjadi satu visi bersama ya, Ya, yang sudah lama juga dicanangkan sebelumnya, supaya bagaimana di regional ASEAN ini kita bisa saling menggunakan dana investasi atau dalam konsumsi itu bisa bersama-sama, bisa suatu saat seamless gitu ya. Dan aturan juga itu harus disamakan dulu biar bisa harmoni, setara gitu, transparansinya sama-sama transparan, jangan nanti oke. ada satu yang udah transparan, satu belum gitu. Jadi ini merupakan satu momentum yang baik ya, jadi supaya nanti sejak saat hari ini dan seterusnya itu akan semakin setara dan semakin sejajar begitu aturannya, regulasinya juga harmoni. Nah tantangannya apa saja yang ditemui kemudian harus dicarikan solusi bersama? Tahan dulu jawabannya Pak Arya, kita akan Ya, jeda lagi sebentar. Dan pemirsa, oke. kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Arya Santoso, Wasekjen AAEI. Baik, Pak Arya, kalau kita bicara mengenai tantangan harmonisasi kebijakan regulator pasar modal, sebenarnya apakah ini semakin kecil atau semakin mudah lah dengan kolaborasi yang sudah berlangsung selama ini, Pak Arya? Ya, sebenarnya memang disadari ya ada keragaman budaya ya, Hmm, keragaman budaya di ASEAN masing-masing punya ciri khasnya. Terus oke. secara culture, dan bisa dari sisi disiplin, kesadaran akan pengelolaan keuangan itu sebenarnya menjadi satu tantangan ya. Jadi Hmm, di negara-negara berkembang itu masih butuh edukasi, masih butuh kesadaran secara keuangan, karena masing-masing budaya juga punya kebiasaan atau habit yang berbeda ya. Nah, ini merupakan challenge, tetapi dengan adanya panduan biasanya itu nanti akan bergerak satu arah yang sama ya, di mana nanti ketika sudah semakin bertumbuh ke arah yang sama, di situ nanti akan terjadi harmonisasi yang membuat kita bisa saling secara bersama-sama itu tumbuh ke arah yang berfokus ya pada tujuan yang memang sudah digariskan begitu ya. hmm, Memang challenging-nya memang keragaman budaya dan kebiasaan. oke. Dan Anda melihat ini akan sangat mudah begitu untuk dicarikan solusinya, Pak Arya? Akan Hmm, lebih mudah ya dengan hmm, adanya komunikasi di ASEAN Capital Market Forum ini, itu akan disampaikan, oh challenge-nya di negara saya seperti ini, kemudian oh, oke. perbedaan habitnya apa, itu bisa menjadi suatu hal-hal yang bisa dibahas juga dengan adanya forum seperti ini. Maka kebijakan-kebijakan masing-masing daerah dan apa yang mau diharmonikan nanti disamakan itu Hmm, akan ada step-stepnya lebih terukur gitu. Jadi ya iya. memang merupakan hal baik ya ada event dan forum seperti ini. Baik, Pak Arya. Selain tadi ekonomi hijau, kemudian juga adalah green energy, di mana ASEAN didorong juga nih untuk mencapai target dari penurunan emisi karbon yang Ya, tertuang dalam Nationally Determined Contribution dan menuju pencapaian net zero emission. Apakah ACMF 2023 ini bisa menjadi game changer juga dalam implementasi inisiatif tadi? ya, Indonesia merupakan, dan negara-negara ASEAN juga ya, Ya. itu merupakan sumber dari energi yang merupakan juga di situ menjadi perhatian ya sekarang. Banyak juga, apalagi harganya semakin meningkat karena ada ketegangan geopolitik. Dengan adanya perhatian di bidang ini, tentu ya memang sejalan dengan waktu ya, ini juga memang menjadi satu titik baliknya. Kalau dibilang jadi game changer, memang ini merupakan, bisa jadi ya, bisa jadi satu permulaan awal yang memang nanti secara proses, secara waktu juga akan dibuktikan bahwa Hmm. memang perlu adanya perhatian di bidang ini. Oke, dan kita tahu Bursa Efek Indonesia juga sudah meluncurkan bursa karbon. Nah, tanggapan Anda bagaimana, Pak Arya? Ya, ini merupakan suatu langkah sigap ya dari Iya. Indonesia, memang kalau kita melihat, kalau mau net zero emission itu Hmm. memang masih butuh waktu ya, karena Iya. kita melihat bagaimana Indonesia juga salah satu sumber dari hutan ya, kemudian bisa menjadi suatu keseimbangan, dan di sini misalnya dari pengelolaan lingkungan, bagaimana caranya supaya proses misalnya limbah dari emisi karbon itu ditangani dengan baik. Nah, ini adalah suatu
hal yang memang harus jadi perhatian, dan ini merupakan langkah sigap ya. Jadi sebelum semuanya matang, bahkan misalnya belum semua kita mengetahui apa itu bursa karbon, tetapi Indonesia langsung sudah meluncurkan dulu, dan nanti sambil berjalan tentu akan improve ya, akan semakin banyak juga partisipan dari perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk bisa masuk juga ke langkah ini. Baik, lantas secara umum begitu kontribusi pasar modal terhadap perekonomian di kawasan regional ASEAN bagaimana nih Pak Arya? Ya, ini sudah terbukti ya Mas Pras, kita melihat bahwa sejak dulu bursa Indonesia juga menjadi salah satu pilihan, bahkan di capital market di ASEAN juga itu merupakan jadi salah satu pilihan pendanaan, sumber pendanaan bagi emiten-emiten atau perusahaan-perusahaan yang sedang bertumbuh, sedang berkembang, membutuhkan modal. Jadi nggak cuma dari perbankan aja, tetapi juga bisa dari masyarakat melalui pasar modal. Jadi ini merupakan satu dampak yang positif ya bagi negara berkembang, adanya pasar modal bisa berperan serta juga dalam pertumbuhan ekonomi. Baik, apalagi dengan PDB yang cukup besar di kawasan ASEAN ini bisa menjadi salah satu Ya, betul motor sekali. pertumbuhan ekonomi baru dunia begitu ya, Pak Arya? Iya, betul sekali. Sekarang udah jadi perhatian ya, jadi Asia, termasuk Iya. Asia Tenggara, termasuk ASEAN, itu menjadi perhatian dunia, bagaimana mereka juga menjadi pintu gerbang untuk bisa masuk investasi dari asing dan negara berkembang yang growth-nya relatif sudah kecil atau bahkan tidak ada growth. Mereka Oke. melihat Asia dan ASEAN ini menjadi pilihan. Baik, tadi untuk wilayah ASEAN, lantas bagaimana dengan kondisi dalam negeri sendiri, regulator pasar modal untuk bagaimana meningkatkan kinerja, bagaimana juga menambah lagi jumlah investor di pasar modal ini menurut pandangan AEI bagaimana nih Pak? Ya, kita melihat bahwa agresifnya di Indonesia pertumbuhan di pasar modal dari jumlah emiten yang juga secara angka dari tahun ke tahun, ya itu kita melihat di pipeline bursa juga cukup banyak, bahkan Oke. bisa sampai 100 lebih per tahun gitu. Nah, kita memperhatikan ada pertumbuhan investor juga ya, dan di sini kita melihat aturan-aturan yang sudah diterapkan dan terus berkembang. Kita melihat ada hal-hal baru gitu ya, dan ada regulasi yang semakin disesuaikan dengan kondisi pasar. Ini merupakan suatu hal yang baik, di mana perhatian dari regulator itu juga semakin berpihak bagi para investor, dan juga mendorong, mengencourage perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk bertumbuh dan listing juga di bursa efek. Ini merupakan satu hal yang semakin friendly ya bagi para investor maupun para emiten. Oke, dari sisi literasi inklusi pasar modal sendiri bagaimana? Karena kita lihat juga banyak sekali kan perusahaan-perusahaan baru, meskipun mereka Ya, juga menjadi anggota pasar modal, ada di papan akselerasi, ya. menengah begitu dan bahkan utama. Anda melihat ini menjadi salah satu bukti kontribusi masyarakat dan perusahaan juga nih dalam memuluskan laju pasar modal kita begitu. Ya, justru memang ada kebutuhan ya. Memang kenapa kemudian ada wadahnya di papan akselerasi, itu ada kebutuhan juga dari tadinya misalnya dari equity crowdfunding, atau bahkan sekarang banyak yang scam gitu ya. Ini Iya. merupakan suatu perhatian khusus dari bursa juga untuk mewadahi itu, sehingga secara administratif kalau sudah baik ya, kita melihat ada potensi pertumbuhan atau perkembangan misalnya untuk startup, atau misalnya perusahaan-perusahaan yang skala menengah gitu ya, atau misalnya usaha-usaha yang baru. Ini juga diwadahi seperti di akselerasi. Kemudian di pengembangan Iya. atau di papan utama itu juga punya aturan-aturan yang memang secara administratif itu sudah diperhatikan ya. Oleh karena itu tetap sebenarnya kembali untuk literasi. Iya. Contohnya seperti adanya IDX Channel membuat Indonesia semakin melek gitu ya, makin literate akan adanya bursa, akan adanya investasi, dan kita melihat juga memang ada seperti sekolah pasar modal, ya upaya-upaya dari pemerintah melalui bursa efek maupun dari OJK itu tetap ada edukasi yang berkelanjutan, dan ini bukan hal yang baik, dan semakin banyak generasi muda sekarang juga semakin sadar akan investasi dan bagaimana caranya mengelola keuangan. Oke, Pak Arya, terakhir optimisme Anda terkait dengan penyelenggaraan SCMF ini dalam Ya. mengembangkan pasar modal yang dalam, kemudian juga liquid dan terintegrasi di kawasan ASEAN. Ya, saya sangat optimis ya bagaimana dengan kinerjanya ASEAN begitu, dan selama ini sinerginya sejak tahun 67 sampai sekarang itu di berbagai bidang termasuk di industri keuangan, dan ada pembahasan di capital market itu akan sangat bagus sekali ya, bagaimana mereka akan melihat supaya bursanya semakin ramai, selain Ya. bukan ramai karena investornya aja yang nambah, tapi emitennya juga nambah, kemudian ada capital inflow bukan cuma dari domestik masing-masing negara, tetapi juga dilirik dari negara-negara yang sudah maju, yang mereka punya liquidity bisa masuk ke ASEAN atau ke
Indonesia, dan ini merupakan suatu hal yang baik, dan saya optimis sekali Indonesia jangka menengah panjang itu akan selalu bertumbuh dan berkembang, dan Iya. suatu saat kita menjadi negara maju juga. Itu dia, luar biasa sekali analisis yang menarik ya terkait dengan perkembangan pasar modal Indonesia dan juga ASEAN, dan maju terus juga nih untuk pasar modal Indonesia. Pak Arya, terima kasih banyak atas Ya, waktu makasih, dan juga sama-sama. sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Arya. Ya, makasih Mas Pras.